Nah, kemungkinan saking senengnya ya di sini Prabowo Subianto ketika ditanya soal cuti kampanye Pilpres, Prabowo bukannya menjawab, malah menjawab dengan joget-joget. Sungguh menggemaskan sekali ya, sangat gemoy sekali. Saking gemoynya, ya kita ketahui pada waktu lalu juga jarang ikut acara dialog dan bahkan juga seringkali absen. Ya, saking gemoynya kemungkinan bahkan ditanya soal cuti kampanye, Prabowo malah menjawab dengan joget. Ya, kemungkinan Pak Prabowo di sini senang sekali ya karena keputusan pemerintah saat ini menteri jika maju sebagai capres dan cawapres tidak perlu mundur dari jabatannya. Akhirnya kemungkinan membuat kebahagiaan tersendiri ya. Pada waktu lalu memang Presiden Joko Widodo yaitu menerbitkan aturan yaitu menteri di sini tidak perlu mundur jika mendaftar sebagai capres dan cawapres. Berbeda sekali pada waktu lalu yaitu pada 2018 di mana menteri di situ harus mundur bila mengikuti konsultasi pemilihan presiden dan calon wakil presiden, tetapi saat ini sudah dilonggarkan ya. Ya, kemungkinan di sini juga keputusan dari Presiden Joko Widodo pemerintah kemungkinan ada yang pro dan ada yang kontra. Ya, tetapi kan di sini ada calon memang, yaitu dari cawapres Ganjar Pranowo juga ada menteri yaitu Pak Mahfud MD. Nah, di sini bahkan yaitu pengamat nilai Prabowo Gibran paling sering absen debat. Jangan beli kucing dalam karung. Ya, memang kita ketika memilih capres dan cawapres, menurut saya kita harus melihatlah sesi dialog terbuka, sesi diskusi terbuka, dan bahkan juga debat capres dan cawapres. Karena menurut saya di sesi debat capres dan cawapres kita akan mengetahui kualitas masing-masing capres dan cawapres yang sudah terdaftar di KPU untuk konsultasi Pilpres 2024. Jadi menurut saya sangat benar sekali ketika pengamat menilai Prabowo Gibran paling sering absen debat, jangan beli kucing dalam karung. Saya sangat setuju sekali karena kita melihatlah, kita harus melihat kualitas dari pilihan capres dan cawapres masing-masing. Dari sini, yaitu bahkan dikomentari oleh Blue Neo 81, apa Indonesia butuh yang begitu? Ya, sangat lucu sekali ketika ditanya soal cuti kampanye Pilpres, Prabowo jawab dengan joget. Ya, seharusnya dijawab. Apalagi juga kalau tidak salah pada akhir November, yaitu capres dan cawapres akan melakukan kampanye Pilpres 2024. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira beritanya seperti apa ya di sini. Yaitu ditanya soal cuti kampanye Pilpres, Prabowo jawab dengan joget. Nah, sungguh gemoy sekali ya. Ya, branding yang ditawarkan kepada Pak Prabowo Subianto gemoy, joget-joget, pokoknya yang imut-imut lah. Menurut saya sangat berbeda dari jejak digital Pak Prabowo Subianto. Di sini calon Presiden Prabowo Subianto tak menjawab saat ditanya wartawan soal cuti kampanye Pilpres 2024. Ia pun hanya berjoget merespon pertanyaan itu. Momen itu terjadi saat awak media bertanya kepada Prabowo usai acara deklarasi kampanye pemilu damai di kantor KPU pada Senin 27 November. Tak ada kalimat apapun dari Pak Prabowo. Adapun masa kampanye Pilpres 2024 akan dimulai sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Nusron Wahid mengatakan Prabowo dan Gibran tak akan berkampanye di hari pertama besok karena beliau masih menjabat aktif menjadi Menteri Pertahanan dan Mas Gibran masih menjabat aktif sebagai wali kota. Besok masih bekerja seperti biasa, tidak mengambil hak cuti, ujar Nusron di Hotel Grand Sahid Jakarta pada Senin yang lalu. Ia menjelaskan Prabowo dan Gibran bakal tetap bekerja menjalankan tugas negara, namun kata dia, TKN akan berkampanye serentak di 200 titik di Indonesia. Nah, dari sini saya penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika Pak Prabowo di sini ditanya soal cuti kampanye Pilpres malah menjawab dengan joget-joget. Di sini dari Giri Yatmoko, biasanya kalau kalah permanen. Di sini dari Herman Leo, Prabowo nggak punya temen duet. Ya lumayan lah hiburan daripada tegang-tegang amat. Nggak mutu, ditanya apa joget-joget mulu. Ya memang, kalau misalkan Pak Prabowo pada waktu lalu ketika sesi debat, ketika diundang oleh Najwa Shihab, di situ bahkan Pak Prabowo ketika terpojok menjawab pertanyaan Najwa Shihab itu ya dialihkan dengan joget-joget.
Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Ketika di sini Pak Prabowo dan Gibran sering absen debat. Jangan beli kucing dalam karung. Nah, di sini dari Boxart ditanya apa jawaban apa, diakhiri dengan joget. Ya, memang di sini sangat sering kali ya absen debat. Apakah ya opini pada masyarakat juga, apakah Gibran takut ketika diundang debat tidak bisa menjawab pertanyaan? Ya, kalau kita ketahui kan Gibran selalu menjawab dengan ya seolah-olah itu template lah, biar rakyat yang menilai, mohon maaf dan lain sebagainya. Menurut saya itu bukan jawaban ya, seharusnya jawaban itu ya yang tegas, memakai dasar pikiran, logika dan lain sebagainya. Di sini dari Pace, goreng terus, orang bukan resmi dari KPU juga. Nanti kalau paslon 2 hadir terus nanti digoreng lagi. Paslon 2 lebih mementingkan debat untuk nafsu pilpres timbang kerja untuk jabatan sekarang. Apalagi kucing gemoy bikin repot. Yang satu pelongo-pelongo gak bisa jawab. Ya seperti itulah cawapres ilegal, gak punya ilmu. Harga diri, berita langganan 270 perak per hari seperti ini. Ini pilih Presiden Republik Indonesia yang bawa 200 juta rakyat. Arah capres harus didiskus. Mau kemana ini bangsa, jangan cuma disodori joget gemah-gemoy melohei. Kecuali mau buat Republik Indonesia melehoy. Beli lohan aja loh pak. Yang pasti tidak akan memilih seperti pemimpin linglung dan bingung. Jangan pilih cawapres dalam karung, nanti jadi kucing garong. Ya seperti itulah. Nah, di sini bahkan juga Ganjar Pranowo ajak relawan tabrak bila ada yang halangi kampanyenya. Wow. Ya memang sekarang memang lagi musim kampanye ya, dimulai pada tanggal 28 November ini dan sampai 10 Februari, dan pasti juga akan banyak ya kemungkinan dinamika perpolitikan, manuver politik, kemungkinan pasti akan ada drama-drama lagi. Di sini Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta kepada para relawannya untuk siap memenangkan Pilpres 2024, memenangkan Ganjar Mahfud. Bahkan ajak relawan untuk tabrak bila ada yang menghalangi kampanyenya. Hal itu disampaikan Ganjar saat memberikan sambutan dalam rapat koordinasi nasional Rakornas organ relawan Ganjar Mahfud se-Pulau Jawa. Mulai besok pagi, tidak ada lagi kata mundur. Kita akan maju terus. Kalau kita dihalangi di depan, kita akan tabrak, pungkas Ganjar. Ganjar juga berpesan kepada relawan agar saat masa kampanye dimulai, seluruh mata dan telinga digunakan secara maksimal untuk menganalisis keadaan di lingkungan sekitar. Saya titip betul-betul kepada Bapak Ibu, kita pasang telinga kita buka mata kita. Lihat, dengarkan apa yang terjadi di sekitar, beber Ganjar. Selain itu, Ganjar mengungkapkan bahwa dirinya sudah mendapatkan kabar ada perangkat desa, yakni kepala desa yang diperiksa. Atas kabar itu, ia memutuskan untuk tidak lagi diam. Ya seperti itulah. Jadi saya berharap semoga saja Pilpres pada tahun 2024 semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.